sehat dan kemiskinan. Satu persoalan bahwa kemiskinan itu tidak pernah berakhir di dunia ini. Di mana tempat selalu ada orang miskin. Paling tidak miskin relatif. Dalam bahasa ekonomi, miskin relatif itu ketika ada satu komunitas, semua orang berpenghasilan 7,5 juta misalnya, tiba-tiba ada 10 orang berpenghasilan 6 juta, maka dia termasuk miskin relatif. Kalau di sini dosen-dosen termasuk miskin, terutama yang belum memiliki sertifikasi dosen. Karena kalau diambil ditarik dari sisi penghasilan, upah minimum regional provinsi Jawa Tengah bisa 2,8 begitu. Maka orang-orang yang berpenghasilan 2. Oleh karena itu kita bersyukur bahwa puasa kita repetisi yang bakal orang punya pengalaman. Saya mungkin sudah mulai puasa sejak usia 20 tahun sampai sekarang 7 tahun, berarti sudah 35 kali saya berpuasa. Siswa mungkin masih beberapa kali dari akil balik, juga yang sudah dilatih sejak kecil dia puasa. Maka ini wajah-wajah orang sehat semuanya, amin. Saya doakan wajah-wajahnya ini adalah wajah-wajah yang dikangen di surga. Kalau kita bicara kesehatan, WHO itu mengatakan orang itu sehat fisik, mental, dan sehat sosial. Dalam Islam ditambah dua. Kita orang Islam itu harus sehat, satu sehat mental. Yang kedua sehat intelektual. Yang ketiga sehat finansial. Yang keempat sehat sosial. Yang kelima sehat spiritual. Spiritual ini sengaja ditaruh di belakang, karena memang syarat orang ibadah itu harus sehat dulu. Orang yang nggak sehat boleh nggak puasa. Kalau orang sehat wajib puasa. Antara sehat, puasa, dan kemiskinan berkorelasi sangat positif. Kalau orang Islam biasanya dinisbahkan dengan rasa kaya, rasa miskin. Kaya itu sebetulnya cuma rasa aja, perasaan. Padahal hakikatnya kita tidak memiliki apa-apa. Kalau kita merasa kaya, tentu jiwa kita ini yang harusnya merasa jiwa yang kaya. Jiwa yang kaya itu adalah jiwa yang selalu berjuang, jiwa yang selalu ikhlas, jiwa yang selalu ingin mengembangkan diri, itu jiwa kaya. Kalau jiwa miskin itu jiwa yang selalu ingin minta-minta, ingin selalu diberi, itu jiwanya miskin. Nah, oleh karena itu Subhanahu wa ta'ala, kondisi sehat umat Islam ini sudah sangat. Ini kalau kita kaji dari sisi jiwa kemanusiaan kita, ini orang laki-laki ini kepingin sekali memiliki istri lebih dari satu. Ini sudah berpikir gitu kan. Karena memang perintah di dalam Al-Quran itu membuat kita sehat itu ketika masna, wasulasa, waruba gitu loh. Enggak ada satu istri kan, 2, 3, atau 4 gitu. Pada yang lain ketika kita ingin mendapatkan surganya Allah, dalam surat Al-Mu'minun itu disebutkan juga illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum ghairu malumin gitu. Ini terutama dalam kehormatan kita menjaga jimat yang satu itu kan, waladinnahum li furujihim hafidun, itu ayat selanjutnya adalah illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istrimu. Nah, ini. Jadi cuma itu. Maka ibu-ibu, wanita-wanita yang tidak membiarkan suaminya diizinkan untuk kayaknya nggak sehat ini kan. Nggak sehat ini. Nah, oleh karena itu kesehatan kita ini perlu baik. Karena populasi di dunia ini sekarang memang wanita lebih banyak. Di Rusia itu 1:11. Nigeria sudah
mewajibkan poligami. Mudah-mudahan nanti IAIN atau UIN ya, UIN Salatiga ini dosen-dosennya kalau yang poligami ya dibolehkan begitu. Dapat sertifikat halal nanti insyaallah. Nah, ini menjadi penting buat kita, Pak. Kadang-kadang ada muslim Islam ini nggak sehat intelektualnya. Contohnya yang nggak sehat itu ketika disuruh sholat jamaah. Kalau secara jenis 7 dengan 1 derajat, tapi yang nggak jamaah dia pengen gitu. Ini pikirnya itu nggak sehat. Itu diajak untuk mendapatkan sesuatu yang lebih banyak dan bagus serta ya, itu insya Allah akan mendapatkan keberkahan yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sehat yang pertama, ketika kita sehat fisik mental itu kejiwaan kita sehat. Nah, sehat intelektualnya ini. Karena apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam bulan Ramadan ini juga dinyatakan di dalam Al-Quran bahwa ayat yang pertama turun itu bukan perintah puasa, bukan perintah zakat, bukan perintah sholat, bukan perintah sedekah, tapi perintah yang pertama turun adalah baca dan tulis, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kita diminta untuk betul-betul menjalankan baca tulis dengan baik. Nah ini kan kalau kita lihat mahasiswa kita ini daya bacanya ini banyak, daya bacanya hebat, tapi baca WA ketika diminta untuk baca buku ini menjadi persoalan. Ketika seorang ulama besar dunia Dr. Ed Al-Qarni datang ke Indonesia, dia sangat bangga dengan Indonesia sekaligus sedih. Paradok kan? Bangga tapi sedih. Bangganya karena umat Islam di Indonesia itu banyak, sedihnya adalah karena umat Islam Indonesia ini jarang mau baca. Kan berat ini. Padahal salah satu tugas untuk intelektual kita ini lebih bagus dan berkembang, banyak baca. Mahasiswa minimal bacanya itu satu hari 150 halaman buku berbahasa Indonesia, 25 halaman buku berbahasa Arab, 25 halaman buku berbahasa Inggris. Nah, jadi 200 halaman. Itu dia akan keren nantinya. Saya nggak pakai jam, sampai jam berapa? Tolong dikode ya. Nanti kalau sudah betul-betul intelektualnya ini senang membaca, insya Allah akibat membaca itu bisa meningkatkan kecerdasan Anda. Bila itu dilakukan secara terus-menerus, maka akan berakibat pada penghasilan Anda dari baca loh. Ya, maka mahasiswa saya sarankan lebih banyak baca ini. Ya, baca-baca yang penting. Dan perpustakaan kita tiap hari harus diramaikan. Ya, jadi tiap hari harus ada yang berkunjung ke perpustakaan kita supaya daya baca kita menjadi lebih dahsyat. Nah, ketika intelektual kita sehat, jangan lupa nih, finansial harus sehat. Puasa itu pakai biaya. Kuliah mahasiswa S1 minimal 1 perjalanan menyelesaikan kuliah itu secara garis besar 100 juta. Mahasiswa itu duitnya wong tua mulu. Ilmu nubi makanya jangan sampai menyia-nyiakan belajar di kampus ini. 100 juta. Kalau rata-rata 4 juta sudah 32 juta. Biaya 10.000 sekali makan 3 kali 1 bulan 1 tahun 12 juta kali 4 tahun 8 semester 48 juta, sudah 86 juta. Biaya itu biaya kosnya. Kalau 300.000 per bulan kali 12 3,6 kali itu sudah sekitar 17 juta. 100 juta men rata-rata. Jadi jangan dianggap sepele nih teman-teman mahasiswa ya. Oleh karena itu, nah, sehat finansial adalah bukan orang yang kemudian kaya kemudian medit. Sehat finansial adalah orang yang sedia untuk membagi sebagian rizkinya kepada orang lain.
Nah disinilah kita punya sehat. Maka oleh karena itu saya sarankan ya pagi-pagi kalau keluar rumah ada yang Pak Oga ngatur-ngatur lalu lintas ya 2000. Yang mungkin kita siang sore-sore kasih makan bisa lebih banyak lagi. Sedekah sehat finansial ini penting banget buat kita. Maka saya dalam kelas selalu saya tidak lagi mendoakan mahasiswa saya, tapi saya selalu mengutuk mahasiswa saya untuk jadi pengusaha yang sukses. Amin. Jadi nggak pakai doa lagi, pakai kutukan. Karena dengan demikian dia akan mendapatkan yang lebih, nilai lebih yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa 90% dari rezeki itu ada di dunia bisnis, di dagangan. Setelah dia sehat finansial, maka dia harus sehat sosial. Sehat sosial ini juga penting buat kita karena ini bagian dari kehidupan kita. Dan terakhir adalah sehat spiritual. Rata-rata orang yang menjaga kesehatan ini insya Allah hidupnya tidak miskin. Minimal apa? Minimal rasa kaya yang dia miliki, merasa ada keyakinan bahwa Allah memberikan dunia seisinya ketika dia rajin bersolat subuh di masjid berjamaah untuk melaksanakan sholat sunnah. Itu janji Rasul kan? Dia akan mendapatkan dunia. Lim Syulyong hari tanu nggak ada apa-apanya itu. Kita dunia seisinya. Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehat, kemiskinan dan puasa ini berkorelasi positif. Dan puasa ini juga dikatakan sebagai bulan yang paling meningkatkan inflasi di Indonesia. Jadi inflasi kita sangat tinggi. Karena apa? Karena orang stok belanja berlebihan. Padahal namanya puasa kan harusnya menahan diri ya. Tapi ini kebalik. Yang tidak boleh menahan diri adalah bapak-bapak. Bapak-bapak jangan menahan diri untuk memberikan nafkah lebih kepada istri. Syukur-syukur puasa tahun ini 1444 Hijriah ini memberikan satu nuansa yang luar biasa. Kalau bisa ya diberikan hadiah lah pada istri kita itu ya entah apa begitu ya. Kalau Aziz mungkin hadiahnya dikasih apa, gelang gitu ya, kalung atau apa gitu kepada istri, supaya ada kesan tersendiri. Ramadan ini tercatat sebagai Ramadan yang mengesankan karena suamiku memberikan hadiah luar biasa di tanggal 23 Ramadan telulikur, malam selikuran, malam insya Allah pahalanya lebih banyak. Dan kepada ibu-ibu jangan khawatir, karena di dalam bulan Ramadan ini insya Allah pahala itu banyak di ibu-ibu. Masakin, bangunin anak, istri, suami semua dibangunkan begitu ya. Masya Allah ini luar biasa. Maka mudah-mudahan pada saat ini kita semua tetap sehat, karena sebentar lagi kita akan berlibur selama 1 minggu ya. 1 minggu lebih kurang. Mudah-mudahan setelah itu kita kembali ke tempat ini dengan lebih baik lagi dan jauh lebih sehat. Amin Allahumma amin. Jadi sebaiknya kita puasanya tidak seperti puasa, karena ular itu kalau berpuasa setelah dia ganti kulit ya jadi tetap saja ular. Tapi puasa diharapkan seperti puasanya kepompong yang berubah menjadi kupu-kupu. Jadi kita ini orang ada perubahan dalam kehidupan kita, ada perubahan yang mungkin bisa kita lakukan dari sisi manapun yang akan dilihat orang. Mungkin yang tadinya ceplos-ceplos mulai agak ngontrol pembicaraan gitu ya, termasuk saya ini ya. Jadi udah mulai ngontrol pembicaraannya karena memang sudah harus begitu. Sudah banyak berhubungan dengan pemerintah, ngomong juga harus lebih dijaga begitu kan. Nah itu ada perubahan namanya. Nah perubahan yang lain adalah kita akan lihat di kotak masjid kita ini. Sedekahnya nambah nggak setiap Jumat kalau dibuka gitu ya. Jadi kalau misalnya dia kotak jalan itu Jumatnya bertambah, insya Allah itu ada perkembangan dari sisi kehidupan kita, terutama sosial kita yang sehat. Yang tadinya biasanya cuma goceng gitu ya, ya sekarang cemban. Yang tadinya cemban jadi nomban gitu kan. Yang biasanya nomban jadi gomban. Gomban itu 50.000 gitu ya. Nah itu akan berubah, itu berkembang itu. Kita akan lihat di sini. Itu gampang sekali karena indikatornya yang bisa dilihat ya dinilai seperti itu. Kalau indikator keimanan nggak ada yang bisa nilai kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bersyukurlah Allah itu menyembunyikan amarahnya kepada kita, kepada manusia itu di tengah-tengah kemaksiatan yang dilakukan.
Allah itu menyembunyikan Lailatul Qadar di tengah-tengah Ramadan dari awal sampai akhir. Nah, mudah-mudahan kita semua sehat. Saya berharap kita menjadi sehat selalu, dan kalau sudah sehat, insya Allah kesehatan kita yang 5 tadi, saya ulangi sekali lagi, sehat fisik mental, sehat intelektual, sehat finansial, sehat sosial, sehat spiritual. Nah, kelemahan kita rata-rata di satu sisi adalah di kecerdasan finansial. Nah, di kecerdasan finansial ini memang mau nggak mau harus banyak belajar dengan orang Minang, dengan orang Makassar, dengan orang Jawa Solo, nah, orang Cina pasti itu ya, nah, sama orang Cina gitu ya. Ini karena ada anekdot Bapak Ibu sekalian. Jadi rezeki itu bisa dilihat dari sisi musik. Musik itu kalau didengarkan, bunyi pertama itu dinyatakan sebagai pemasukan. Bunyi terakhir itu pengeluaran. Maka jangan pernah mengikuti musiknya orang Jawa, karena lebih bisa fasih daripada tiang. Musiknya kan jelas, ning nang ning gong, ning nang ning gong. Itu musik orang Jawa. Musik orang Arab konstan, jangan diikuti. Karena dungjang 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 dungjang, melebu metu podo wae, melebu metu podo wae, bakbuk. Mereka musiknya orang Cina. Musiknya orang Cina itu kayak orang main barongsai. Posisinya ketika dia main musik, dia pasang kuda-kuda kenceng dulu. Nah, kecilnya. Ini masuknya banyak, keluarnya kecil. Medit enggak? Enggak medit. Hampir semua yayasan yang memberikan beasiswa kepada mahasiswa itu Cina. Sampurna, Jarum, apalagi PCA, Cina itu. Budi Suci itu, Buddha Suci itu kalau setiap tahun itu memberikan bantuan. Kemarin saya memberikan bantuan berapa Bapak Ibu ketika COVID itu? 2000 ton beras. 2000 ton. Ya, kita bagi sama-sama. Nah, maka itu marilah kita jaga kesehatan kita ini, satu karunia yang sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Duit banyak kalau nggak sehat rasanya nggak enak. Oleh karena itu sehatkanlah diri Anda, berikanlah sesuatu pada tempatnya. Insya Allah kita akan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin.